Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam program Sapa Senja sore hari ini. Saat ini bangsa kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, masa yang sulit. Begitu juga kita secara pribadi menghadapi masa yang sulit. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang dihinggapi rasa kekhawatiran, ketakutan. Tapi puji Tuhan, pada saat malam hari ini kita bisa merespon apa yang sedang kita hadapi dengan benar. Saya akan mengambil firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama dari Markus 14 ayat 71. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Bahwa Petrus di sini disebutkan bahwa dia tidak mengenal Yesus Kristus. Kenapa dia sampai dia harus bersumpah dan mengutuk dan dengan mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh tidak mengenal Yesus Kristus? Petrus sedang berada di dalam himpitan, yaitu tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa ia adalah salah satu dari murid Yesus Kristus. Tentu itu adalah risiko yang dia harus terima ketika orang-orang mengetahui bahwa Petrus adalah salah satu daripada murid Yesus yang sedang ditangkap untuk dihukum. Kita bisa melihat bahwa siapa Petrus ini sebenarnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Petrus adalah seorang murid Yesus Kristus. Salah satu murid yang dekat dengan Yesus Kristus. Petrus adalah orang yang sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus, mendengarkan dari Yesus Kristus, melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi ketika dia berada di dalam suatu masalah, ketika dia berada di dalam suatu himpitan atau tekanan dari lingkungan sekitarnya, ketika Yesus ditangkap dan dikatakan bahwa Petrus adalah bagian daripada Yesus Kristus, dia mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Permasalahannya untuk kita saat ini adalah sama. Kita menghadapi permasalahan tekanan di masa-masa saat ini. Kita menghadapi pergumulan yang bisa membuat kita kehilangan pekerjaan, atau juga kita mendengarkan ada orang-orang yang kehilangan bahkan nyawanya oleh karena di PHK, oleh karena beratnya tekanan saat ini yang dihadapi, tekanan ekonomi, kehilangan pekerjaan. Disinilah letaknya, seperti yang disebutkan tadi, kita perlu merespon dengan benar masalah yang kita hadapi, atau bahkan kesalahan yang kita buat pun kita perlu meresponinya atau memandangnya dengan benar. Apa yang dilakukan Petrus ketika dia berhadapan dengan orang banyak tersebut? Ketika orang-orang mengatakan, "Bukankah engkau salah satu dari mereka?" Petrus melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan menyangkal Yesus Kristus. Kita pun bisa melakukan hal yang sama. Di dalam keadaan kondisi seperti saat ini, banyak godaan untuk kita mengambil jalan pintas. Banyak tantangan, godaan untuk membawa kita keluar dari tracknya Tuhan, dari jalurnya Tuhan. Kita melihat bagaimana Petrus yang melakukan kesalahan tersebut, kemudian dia bangkit. Dia tidak terjerumus sampai jauh oleh kesalahan yang dia buat. Bahwa saya dapat melihat di situ, di
Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 26 ayat 75, ketika sehabis Petrus menyangkal Yesus, di sini disebutkan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kata kuncinya bahwa Petrus bisa bangkit kembali adalah di dalam bagian A firman Tuhan yang tadi saya sebutkan, 75a, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Ketika Petrus menyadari kesalahannya, ketika Petrus mengetahui bahwa dia telah berbuat suatu kesalahan dengan menyangkal Yesus di depan banyak orang, dia teringat akan firman Tuhan. Inilah yang menjadikan Petrus bisa bangkit kembali. Dia teringat akan firman Tuhan. Selama dia bersama-sama dengan Yesus, dia banyak mendengarkan firman Tuhan. Dia banyak mendengarkan Yesus berbicara. Dan di dalam keadaan yang dia hadapi, kesulitan, tekanan yang dia hadapi, karena kesalahan yang dia lakukan sendiri, dia teringat akan firman Tuhan yang mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini adalah kata kunci, mengingat firman Tuhan. Kita pun di dalam keadaan seperti sekarang ini, keadaan-keadaan yang sukar yang kita hadapi, agar kita tidak terjerembab jauh ke dalam kegagalan ataupun ke dalam kesalahan yang kita buat sendiri, kita perlu mengingat firman Tuhan. Kita perlu mengingat kebaikan Tuhan. Dan di ayat-ayat selanjutnya kita melihat bahwa Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Oleh karena apa? Dia bangkit dari kesalahannya dengan mengingat firman Tuhan yang menegur dia, meneguhkan dia. Dan itu dia gunakan menjadi energi baru bagi dia. Dia bukan saja bangkit, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Kita pun di masa-masa seperti sekarang ini, kalau kita melakukan suatu kesalahan, kalau kita melakukan suatu kebodohan, mari kita ingat firman Tuhan yang selama ini kita dengarkan di gereja, yang selama ini kita baca di dalam Alkitab, yang selama ini kita dengarkan seringan-seringan firman Tuhan oleh orang-orang yang memberikan kesaksian. Mari kita ingat kembali, entah itu firman yang menegur kita, entah itu firman yang mengingatkan kita, entah itu firman itu seolah-olah mencabik-cabik hati kita. Mari kita ingat firman itu, agar kita bisa kembali ke dalam jalurnya Tuhan. Saya berharap bahwa apa yang kita seringkan, apa yang kita dengarkan saat malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita, dan kita bisa menjadi pemenang, dan kita keluar sebagai pemenang atas apa yang kita hadapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.